Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai persekutuan hari ini. Minggu esok, 17 Januari ini, Injil berbicara tentang pemanggilan murid-murid Yesus. Siapa saja sih yang layak menjadi murid-murid Yesus? Markus 2 ayat 16 dan 17. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dulu, saat sebuah jemaat mengadakan perekrutan penatua, ada percakapan di antara anggota jemaat tentang syarat-syarat penatua. Seorang di antaranya berkata begini, "Kalau mantan penjahat atau sampah masyarakat, boleh nggak jadi penatua?" Wah, jawabannya susah waktu itu. Ada yang berkata, boleh asal bertobat. Ada yang berkata, mana mungkin bisa bertobat, karena orang pasti suatu saat akan kembali pada kejahatannya. Lalu ada juga yang berkata, gak mungkin orang lain bisa melihat dia bertobat. Pasti orang-orang akan ingat akan perbuatannya yang jahat. Katanya lagi, majelis harus punya standar lah. Orang itu kan gak perlu melayani sebagai penatua. Lalu ada yang nyeletuk pelan tapi nyelekit. Ya mana bisa, karena sampah ya tetap sampah. Itulah kecenderungan saudara, banyak orang memberi kualifikasi tertentu untuk peran seseorang. Kalau mau berperan sebagai pengedar kantong persembahan, bolehlah siapa saja, kan gak perlu mikir. Kalau mau jadi penatua, perlulah orang yang bisa mikir, bisa dipercaya, rajin, rendah hati, sabar, tulus, tidak jadi batu sandungan, moralnya baik. Lain, kata Iwan Fals, andai Iwan Fals pendeta, dia akan bilang begini, udahlah, urusan moral biarlah menjadi urusan masing-masing. Jangan menilai-nilai moral atau akhlak orang lain. Urus akhlakmu sendiri. Nah, kata Yesus apalagi? Saat orang Farisi berkomentar sinis karena Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, dan Yesus makan bersama orang berdosa lainnya, Yesus berkata kepada orang Farisi yang sinis itu, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Seolah Yesus mau berkata bahwa mengikut Yesus itu ukurannya bukan moral atau akhlak yang tingkatannya harus tinggi, setengah dewa. Ikut Yesus itu soal berjalan bersamanya dan mau menyelaraskan diri dengan Yesus. Tidak lebih, tidak kurang. Pertanyaan buat kita, apakah kita yang katanya nih murid-murid Yesus selama ini sudah semakin selaras dengan Yesus? Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, siapalah kami ini yang seringkali menilai diri kami lebih dari orang lain? Siapalah kami ini yang sering juga merasa lebih layak menerima panggilan-Mu dari orang lain? Yang seringkali juga merasa sudah banyak berjasa bagi karya-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi murid-Mu, seorang yang setia untuk selaras dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, ajarlah kami menjadi sahabat
teman yang semeja makan dengan sesama kami tanpa membedakan, berbagi hidup tanpa menyisihkan. Tuhan yang Maha Kasih, selalulah membimbing kami yang Engkau beri peran di dalam kehidupan bergereja. Sebagai apapun peran kami, berilah kami kemampuan untuk menjadi pelayan yang melakukan tugas karena memang kami harus melakukannya, tidak tersinggungan dan tidak menjadi penilai moral baik buruk orang-orang yang kami layani. Besertalah bersama saudara-saudara kami, ya Tuhan, mereka yang sakit khususnya dan mengalami banyak pergumulan. Selalulah ada hari yang bahagia bagi mereka. Inilah doa kami, ya Tuhan. Kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.